Terima kasih Pak Do, langsung aja lanjut ya. Kita memanggil siapa? Kalian mau siapa juri-juri? Aku mau gimana kalau Felix Seda? Karena Kak Diki minta Felix, kita kasih Felix Seda. Selamat malam. Kenalin teman-teman, nama saya Felix Seda. Don't judge the book by its cover. Di sini ada yang tahu peribahasa itu? Bang Diki tahu? Kebetulan saya lupa, coba jelasin sini. Kenapa sih orang-orang selalu menilai seseorang itu dari penampilannya? Saya sering banget kemana-mana pakai kaos oblong, celana pendek, sendal jepit. Sering banget saya dikira gembel, teman-teman. Kayak misalnya kemarin di minimarket samping apartemen. Mbak-mbak kasirnya nanya, "Masnya sering banget ke sini, tinggal deket sini ya?" "Iya mbak, saya tinggal di Transpark." "Oh, di depannya ya, ngemper." Ngemper loh teman-teman. Udah mah nggak percaya, tambah ngefitnah aku gembel. Sakit itu teman-teman. Emang penampilan orang yang tinggal di apartemen itu harus kayak gimana? Harus pakai jas, sepatu pantofel, sama teriak, "Aku HRD, aku HRD, aku HRD." Apa kayak gimana teman-teman? Biar kelihatan kaya. Aneh banget. Aneh banget. Aku HRD. Padahal banyak banget loh orang yang pakai kaos, celana pendek, tapi kaya. Nasabah prioritas BCA, Bob Sadino, John Cena. Celana pendek semua itu. Coba mbaknya ngomong gitu ke John Cena. Di Smackdown pasti. Ditekak bulet, biar. Mau tambah pulsa nggak mas? Wah, tetap ditawarin. Senang banget. Dan nggak cuma di minimarket teman-teman. Aku juga pernah mau beli HP di iBox. Pakai pakaian yang sama. Kaos oblong, celana pendek, sendal jepit. Nggak dilayani teman-teman. Dicuekin setengah jam aku di sana. Bahkan dari masuk mall, aku udah dipandang rendah sama karyawannya. Soalnya iBox di lantai 3, pintu masuk di lantai 1 teman-teman. Kayak gitu, waktu itu kayak gitu. Aku di lantai 1 waktu itu teman-teman. iBox di lantai 3. Tapi emang sih waktu di sana aku juga ngelihat penampilan customer iBox itu juga kaya-kaya. Pakai baju branded, celana panjang, sama teriak, "Aku Raffi Ahmad, aku Raffi Ahmad." Kayak gitu. Karena nggak dilayani, akhirnya aku yang inisiatif manggil. "Mas, permisi ya, saya mau beli HP. Ini iBox mas, Realme di lantai 1. Diarahinnya ke situ. "Beneran mas, saya mau beli iPhone 15. Ini ada bodrek." Masnya kayaknya halu deh. "Seriusan mas, saya nggak bohong. Harganya berapa ya?" 14 juta mas. "Bodreknya saya minum ya mas." Realme lantai 1 kan. Aku bukan HRD, aku bukan HRD. Aku John Cena. Dari HRD kita lanjut ke Hai Diki. Diki Divi. Beliau ini adalah salah satu komika idola saya. Role model saya dalam berbencongan, teman-teman. Dulu sebelum nonton dia, openingku itu tegas, teman-teman. "Selamat malam." Setelah nonton beliau jadi "Selamat malam." Gara-gara beliau itu. Dan beliau ini punya podcast Betawi. Bareng David Nurbianto, Yuda Brajamusti, Apip Safi. Namanya Senggol Bacot. Senggol Bacot. Terlalu kasar nggak sih untuk seorang eneng punya podcast Senggol Bacot? Harusnya namanya tuh diganti Senggol Eke. Nah cocok tuh, Neng. Cocok. Senggol eneng.
Dan dia sekarang udah keluar dari podcast itu, teman-teman. Kenapa Bang Diki? Udah ngerasa nggak setara ya sama mereka ya? Aduh. Sekarang maunya sama anak-anak prediksi aja ya mainnya ya? Hah? Aduh. Main sama Apip bayarin terus ya? Tapi setauku ya teman-teman, komik kalau udah sukses itu suka bukain pintu buat teman-temannya. Kayak misalnya Pak Ajis, dulu ngajak Marcel, Yono Bakri. Cuma Diki doang nih, komik yang nutup pintu rezeki teman-temannya tuh. Pintunya ditutup rapat-rapat, ditulisin komik Betawi dilarang masuk tuh. Mungkin aja ada momen Pak Haji Andre di Trans 7 nanya, Dik, ada orang Betawi lucu lagi nggak? Setahu saya ya Pak Haji, selain Benyamin Sueb cuma saya. Gak ada lagi tuh. Udah bencong serakah dia teman-teman. Firaun Letoy ya, inilah Firaun Letoy teman-teman. Dan di PWK Bang Diki sempat viral gara-gara bilang, sebagai seniman kita jangan menghamba. Hiduplah dengan karya. Makanya beliau nggak mau ngambil job politik kayak Marcel. Gokil si paling seniman. Gokil. Kok bisa kata-kata itu keluar dari mantan asisten bupati? Kok bisa? Kok bisa? Ya Allah. Karena udah kering aja habis nyebur dirimu Bang Diki, Bang Diki. Dan Bang Diki juga cerita, dulu waktu masih kerja di tempat itu, dia sering jadi tour guide buat pejabat luar kota kalau nyari tempat hiburan malam. Gokil. Emang cocok sih bencong sama dunia malam ya teman-teman. Aduh. Tapi di situ, baru di tempat itu teman-teman, Bang Diki enggak dipanggil Neng, Mami. Tapi yang aku salut, Bang Diki mau berhenti dari dunia itu teman-teman. Tapi aku nggak tahu sih antara karena tobat atau karena ada gosip dia simpenan bupati ya teman-teman. Bupati Sragen ya Bang ya. Sekian dari saya, terima kasih. Emang bener Bang. Bener Bang. Simpenan Bang. Simpenan yes ya. Iya. Langsung aja deh kita dengerin komentar dari Bang Diki dulu. Bang Diki silakan. Waduh. Aku baru tahu loh. Aku malu loh jadi. Iya betul itu yang dikasih tahu Felix semuanya adalah fakta. Betul, boleh betul. Tadi dia observasinya dalam banget. Sebenarnya itu berita yang aku cerita di podcast yang sebenarnya udah lama banget. Berarti dia ngulik banget ini kayaknya ngulik banget. Bukan yang podcast terbaru ya, ini podcast yang lama-lama banget kayaknya. Bener begitu nggak? Betul Bang Diki. Wow hebat banget. Kamu tadi terinspirasi. Awalnya kan opening kamu gimana tadi? Selamat malam. Kayak gitu. Lucu nggak saat itu? Enggak, kurang. Terus kamu ngeliat aku kan terinspirasi, Iya. dirubah langsung gimana? Selamat malam. Keren. Emang harus agak gini dikit tangannya teman-teman. Cuma beda gini Kalau doang. ini masih BK ya Bang. Apa tuh? Bencong kaku. Kalau ini kan udah BL. Iya, Bencong lentur ya. Luas ya. Malam. Iya gitu, malam gitu. Felix, happy banget gua tadi. Terus lu kan tahu, lu tuh kalau stand up temponya tuh lambat gitu kan segala macam. Betul. Tapi lu berhasil ngebayar di setiap punchline-nya. Kalau emang tempo lu lambat, pace-nya juga segitu. Kalau punchline enggak terlalu belok, kayaknya orang bakalan kecewa sih. Tapi tadi oke banget sih, apalagi roastingnya. Wah, the best deh. Tepuk tangan. Terima kasih Bang Diki. Terima kasih Bang Diki. Lanjut Teh Hesti silakan. Gimana mau minta tutorial biar menjadi simpenan? Simpenan yes. Ani no. Kan sebagai role model kan Diki kan. Yes. Kalau lu kurang pantas kalau Fadel jadi bencong ngapak menurut gue cocok tadi ya. Menurut gue pas tadi pas dia praktekin tuh pas. Kalau lu jatuhnya bencong tipes gitu. Kurang pas.
Tapi lucu banget, terus dia tuh punya persona sendiri sih. Jadi Ya. ketika emang lagi dead air, lagi nggak lucu, dia bisa ngehandle-nya jadi lucu. Itu Bomb dia slide persona namanya lo, itu. Bomb Slide namanya. Iya, betul. Nah, jadi memang benar-benar dia lu muncul aja dengan fisik lo, terus gaya nyapa lo, itu lu udah punya 1 poin. Karena emang bisa bikin Nur Hayati ketawa, ya kan Nur? Udah akrab ya? Iya. Udah akrab. Gue emang ke dia, ngeliatnya dia. Udah ada Buat live grup matternya WA-nya. gue ngeliatnya dari Oh, udah ada grup dari ya? dia. Pas di roastingnya lu bener ngelutinnya juga bener-bener spesifik, terus dapat banget hal-hal yang kita, apa nih, apalagi nih dari Diki gitu. Isunya banyak ya, Teh Esti ya. Best. Bagus kali. Iya bener dia udah mulai tos. Agak sengau ya kedengarannya. Udah mulai masuk. Kayak gitu kan, kayak jelangkung loh. Oke lanjut Bang Adis. Ya ini mental seorang komika ya. Maksudnya Felix bisa kuat banget, lucu banget. Padahal dia baru putus sama ceweknya. Iya. Bener Bang Adis. Oh, tiba-tiba ada jokes Kalau gitu, Pak Ajis yang ngomong informasi A1. Iya pasti A1. bener. Iya. Berduka ya, sorry ya. Karena Apa-apa tapi. Karena nggak terlalu banyak duitnya. oh, Jadi gitu. realistis sih Enggak, cewek. ceweknya, dia matre. Kirain ceweknya Bang Ajis. Emang mau Cewek mah kode baik, saya, cewek baik. Ya maksudnya tuh oke banget Felix lu. Gua ngerti lah kondisi-kondisi asmara yang lagi. Pak Ajis yang itu benar. Enggak apa-apa. Karena dia KDRT juga kebetulan. Ceweknya ke dia. terbalik lagi. Dianya diem aja. Nggak punya power saya. Enggak, dia sama ceweknya baik-baik aja. Semangat Oke, Teh sih. thanks Felix Sadah Oke, keren. terima kasih. Felix, keren Felix. Terima kasih. Apakah yang selanjutnya akan membongkar apa yang kita nggak tahu tentang Bang Diki? Langsung aja, Sardo. Kalau tadi kata Testi, Kak Mimin sama Fadol, Nakula dan Sadewa, berarti akulah Arjunanya. Aduh. Mere tumse pyar karta hai. Mere dilber tum hiu kalhonaho. Bagus. Kya karwai. Cakep. Kuce hota hai. Itulah dulu ternyata. Ya, selamat malam orang-orang kulit bersih. Kenalin namaku Sardol dan aku India. Walaupun aku India, selera aku tuh bernadia. Untungnya bumi masih India. Tapi jujur teman-teman, menurutku terlahir sebagai orang India tuh nggak enak gitu. Iya, karena aku seringkali bermasalah dalam hal kisah cinta teman-teman. Selama 8 bulan di sini, aku pernah kenal sama cewek. Kenalan, jadian, dan pada akhirnya kami jalan gitu. Dan di pertemuan itu kami ngobrol banyak teman-teman, tentang kami gitu. Ngobrol banyak. Tapi setelah pulang dia bilang gini, kayaknya hubungan kita sampai di sini aja deh. Aku tanya, kenapa? Soalnya aku risih, punya pacar yang setiap ngobrol kepalanya goyang-goyang. Lah kocak kan aku India. Kalau aku tahan segala kepala aku nggak goyang, badanku yang goyang. Ya jujur teman-teman, terlahir sebagai orang India itu menurutku nggak enak gitu. Apalagi sekarang ini orang India dipandang aneh teman-teman, dipandang aneh gitu. Semenjak beredarnya FYP TikTok warga Indonesia dengan konten orang India salto teman-teman. Sekarang orang-orang asal jumpa aku bukan lagi nanya, Bang lahir di Indonesia apa di India? Tapi orang nanya sekarang, Bang bisa salto? Bang Dol salto lah kan India. Maksudku nggak semua orang India bisa salto teman-teman. Sarukan India dia, tapi pernah kalian lihat dia salto? Kan enggak gitu. Kalian buka pun Instagramnya, paling video dia joget-joget sama Kajol. Kalau pun ada yang salto, itu Kajol yang salto, bukan dia. Dan apalagi Ronaldo teman-teman. Ronaldo pemain bola, dia bisa dia salto. Tapi kan enggak India dia. Kalaupun dia India bukan Cristiano Ronaldo ya. Tapi Cristiano Ronaldo kan namanya. Kesal teman-teman gitu, jujur. Dipandang aneh orang India sekarang. Apalagi sekarang ini cara pandang orang pribumi ke orang India kayak aku tuh udah beda teman-teman. Kalau dulu orang pribumi mandang orang India kayak aku ini sama macam halnya orang tuh ngeliat artis Bollywood yang ada di TV gitu. Bercandanya paling cuma tentang aca-aca, nehi-nehi, lumba-lumba. Tapi kalau sekarang beda teman-teman. Dipandang aneh gitu. Apalagi ketika aku makan di warteg gitu. Aku tuh selalu jadi pusat perhatian orang teman-teman.
Aku selalu dipandang aneh ketika orang makan di warteg seolah-olah di pikiran kepala tuh orang itu kayak, wah fenomena baru nih India makan bersih. Iya, ada momen dimana aku pesan tempe orek gitu teman-teman. Ku bilang sama penjual, Mbak tempe orek 1 pakai nasi. Dan respon penjual gini, yakin man ini kan besi gitu. Ya yakin lah aku makan sih karena bersih. Jadi aku gak boleh pesan tempe orek gitu. Jadi aku boleh pesan apa? Tempe bekas diinjak gitu. Jadi selama ini aku makan ayam penyet yang ayam penyetnya dilihat pakai motor gitu. Jujur kesal teman-teman. Selain kesal dengan orang-orang kayak gitu, aku juga kesal dengan ada orang yang di sini gitu. Ya siapa lagi kalau bukan Neng Diki teman-teman. Neng Diki gitu. Karena pernah teman-teman, ya sama kayak gini lah, kayak kejadian ini gak lucu aku gini. Dia naik ke panggung dan bilang, Sardol, cara kau stand up ini kayak tutorial membuat bulu meranti katanya. Bang Dik, garak sejarahnya orang India buat bulu meranti bang. Mentok-mentok kami cuma bisa buat biryani, kari, sama nagasari. Gak bisa kami buat bulu meranti bang gitu. Dan Bang Diki pernah bilang teman-teman kalau misalkan dia tuh malu gara-gara lihat aku stand up gak lucu gitu. Jujur bang, sebenarnya aku juga malu bang sama abang. Gara-gara ngeliat foto ini bang. Nah. Lihat tuh, asli ya kayak kucing garong bang ya. Buat teman-teman yang nggak tahu kalau foto ini teman-teman, Bang Diki lagi di ospek sama tim prediksi gitu, klub motor. Dia gabung klub motor juga, tapi namanya bedain teman-teman. Iya, dia di ospek gitu. Dan ada 7 orang yang masuk klub motor bedain, risih pakai baju kayak gitu teman-teman. Cuman dia sendiri yang nyaman. Maksudku bang gini loh, kok bisa sih orang yang umurnya menuju 40 tahun nyaman pakai baju kayak gini? Walaupun di mulut abang bilang gak nyaman, dari gestur bisa kita lihat bang, abang nyaman kali kayak gini bang. Hah? Kayak bang pengen diburu pejabat gitu. Iya teman-teman, aku sering nonton Bang Diki itu dari dulu gitu. Dari dulu aku nonton Bang Diki di TV. Dan ku kira kalau gimmick ngondeknya itu hanya di TV gitu. Ternyata enggak teman-teman. Dia udah kehilangan identitas laki-laki yang di rumahnya sendiri. Gara-gara dari dulu emaknya panggil dia Eneng teman-teman. Eneng, Neng Diki. Di sini aku curiga kalau mamanya panggil Eneng, berarti istrinya manggil apa? Nyak. Selamat malam, Ku Sardol. Berarti dipanggil Nyak ya. Karena Bang Diki yang di roasting, Nen kita Bang Diki dulu ya. Ya, silakan Nyak. Nyak, manggil aku Nyak lagi. Udah minta tepuk tangan dong buat Sardol dong. Sardol, aku suka semangat kamu. Aku suka gairah kamu. Aku suka keinginan besar kamu. Aku suka cita-cita kamu di dunia stand up. Aku suka banget. Kamu gak suka? Tapi aku gak suka stand up. Jangan. Sardol, kalau gue nanya balik ke lu. Menurut lu apa yang bikin lu gak lucu? Gue udah punya catatannya sih sebenarnya. Artikulasi dan grogi bang. Grogi? Ya, itu aja? Artikulasi juga. Artikulasi? Ya. Kalau gue, menurut gue permission of love itu datang ketika relatable. Jadi orang dapat izin buat ketawa itu ketika relate, masuk akal, dan pernah ngelihat atau terdekat dengan dia. Oh iya benar, itu lu pasti dapat permission of love. Lu dari tadi nggak dapat permission of love karena sifatnya jadi seperti tidak jujur. Sardol yang kita kenal selama ini kalau ngomong nggak goyang pala. Tapi tadi lu bilang lu punya pacar terus tiba-tiba lu goyang pala. Kenapa nggak dapat ketawa? Karena udah ada penolakan di sini. Enggak. Gue udah berapa episode yang Sardol kayaknya Nggak goyang. Iya nggak goyang pala. Karena nggak naik gajinya jadi nggak goyang. Das seperti gitu, itu Bang, ya mungkin kan? kayak gitu kali gitu. Mantap Mimin host asik banget nih. Potong aja. 3 juta per hari. Mantap, Min. Dapat tunjang di pagi sore. Jangan. Tunjangan. Rumahku di Bintaro. Mantap, Min. Terus pada setan-setan pada. Kalau menurut aku gitu sih Sardol gitu. Terus catatan dari aku apalagi ya tadi ya? Catatan dari aku itu Kirim dong fotonya. iya gitu. Ya kalau lebih memaksakan. Padahal kamu kan dari Medan ya, stand up Medan ya. Stand up Medan tuh iya Bang Jis ya, terkenal dengan storytellingnya. Ya. Iya bang. Iya, tuh komika itu storytellingnya kuat tuh. Babe, ya Boris, Indra Jegel, oke dia tuh
powerful banget kalau udah storytelling gitu. Aku sih pengennya tuh kamu bisa sesantai itu gitu kan. Tapi ya banyak yang miss sih gitu. Stand up-nya sama roastingnya kayak gitu. Ya betul. Ya kan? Siap. Kita munduran dikit. Biar dapat kamera. Kan ada Santai kan ada waktunya. Iya, Satu ada. Kayak gitu. banyak tuh. Kebiasaan emang nih orang IT nih. Dari aku udah itu aja. Makasih Terima Sardol. kasih Bang Diki. Lanjut kita ke Bang Ajis. Makasih Mimin. Gak usah ikutan. Aku aja, kamu cowok. Iya. Sardol nih selalu saya bilang beberapa minggu lalu, kamu harus cari teman komedi buddy yang lain. Karena ini semuanya tidak work secara jokes. Jujur aja ya, maksudnya semuanya tuh nggak berjalan. Terbukti tadi teman-teman nggak dapat ketawa, malah ada yang mesen GoFood tadi ya. Gitu. Bang. Beneran ada. Udah nyampe belum ya? Nanti. Makanya yang ekspres biar cepet. Tadi Magang. Same day dia same day. ditinggal ke Tebet dulu sama dia. Dia balik lagi kemari tadi. Oh ketemu. Ke Tebet dulu dia ke Warmo. Abis itu kemari Ke Warmo. Yes, Ke betul. Warpopski juga. Betul. Harus cari komedi buddy Sardol. Kayaknya kau juga harus nonton tayangan komik at roasting. Kau tonton dulu, kau cari tahu. Kayak pemain bola kan pelatihnya tuh selalu nonton ulang pertandingan. Yang work. Bagian mana nih yang kurang strateginya. Karena Apa? Kita Hilang. tuh. Kok hilang? Mendingan Bapak benerin wifi saya. Ya, seperti itu Hilang. Kalau hilang. Ada paket Hilang. bulanan. ya Sardol, tapi serius Sardol, kau harus cari kombut yang lain. Bahaya nih kalau kayak gini-gini terus. Iya. Orang ntar berpikirnya kau emang gak lucu. Padahal kau Kita harus bikin dia semangat dong. Bakar dia. Iya. dia. Dia dari ngomong ini. Kok Neng Diki lebih seneng ya joget-joget? Iya. Ya namanya juga. Enggak ada Sardol ya. Iya. Aku tunggu kau comebacknya seperti apa. Karena kalau kayak gini-gini terus, ya kita gini-gini terus. Iya, benar sih. Bener dong. Benar. Misalkan nih, kalau kita kayak gini-gini terus, kan kita akan gini-gini terus. Iya sih, benar. Pasti. Ya udah. 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 Itu aja Ingat dari peribahasa tak ada gading yang tak dung tak ya. Tak, jung tak. Ada banget. Ada gading yang gempi loh. Ya, tak ada gading yang gempi, betul juga anaknya itu. ini semua salah, tak ada gading yang tak serpong. Betul gading serpong dong ya. Oke. Kelapa tuh. Oke, terima kasih Bang Ajis. Semangat, bisa. Semangat, bisa, Sebenarnya kan bisa ya Bang Ajis ya. Bisa. Tinggal ngulik lagi, lebih ngulik lagi gitu ya Bang. Karena materi- Mimin juga udah punya materi 3 menit. Coba Min, materi 3 menit. Astagfirullahaladzim. Saya host Bang. Maaf nih. Kaget. Kaget Bang. Semur apa deh? Iya, langsung kurus tuh kan. Kalau kaget langsung. Karena apa Sardol dari penampilannya, dari personanya sebenarnya bisa banget ya untuk ngebahas hal-hal lain ya. Iya, tahu. Tadi dari awal sampai akhir saya ngerasa dimarahin sama Sardol. Tuh kan semuanya Nurayati juga nangis dia lihat. Dia malah masang Rucika Fall Timing yang keningnya 2, kan? Saking banyak waktunya kelihatannya dia bingung tadi. Ketawa. Satu-satunya ketawa kenceng yang gue denger adalah ketika lu ngelempar fotonya Bang Diki. Gitu sih. Sayang makanya dari awal udah dikasih tau lah bagaimana caranya. Mungkin yang diomongin Pak Ajis coba diterapkan dan coba cari materi lain yang memang lebih meyakinkan dan kita relate. Oh seperti itu. Betul sekali. Terima kasih.